Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bumi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 dari remediasi lingkungan kelas B akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berjudul Pengolahan limbah cair tahu dengan metode fitoremediasi terhadap Echornia crassipes pada industri tahu B Kota Serang. Dan berikut ada referensi jurnal kami yaitu dari Dewi dan Akbari pada tahun 2020. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya yaitu Agustina Wulandari dengan NIM 1304. Selanjutnya ada Asa Hanjarkasi dengan NIM 1314. Terus ada Kurnia Rizky Permana dengan NIM 1336. Dilanjutin oleh Rira Ajara dengan NIM 1337. Nisa Anggraini 1344. Dan terakhir yaitu Robiatul Fadlul Aini 1375. Nah, berikut adalah outline pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama dimulai dari pendahuluan, dilanjutin oleh metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, dan terakhir ditutup oleh kesimpulan. Next. Ya, akan dijelasin oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama ada pendahuluan. Next. Industri tahu banyak terdapat di Indonesia dan kebanyakan menyatu dengan pemukiman penduduk, sehingga muncul permasalahan lingkungan yaitu berupa limbah cair yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kegiatan industri tahu di Indonesia kegiatan industri tahu di Indonesia ini didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas, sehingga sebagian besar industri tahu tidak memiliki unit pengolahan limbah, di mana limbah cair langsung dibuang ke selokan atau badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Limbah cair tahu ini sendiri mengandung zat organik yang dapat menyebabkan pesatnya pertumbuhan mikroba di dalam air. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun tajam karena limbah industri cair tahu mengandung zat tersuspensi sehingga mengakibatkan air menjadi kotor atau keruh. Selanjutnya, untuk mengubah zat yang terkontaminan atau pencemar menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomi, bisa menggunakan tanaman eceng gondok. Di mana eceng gondok sendiri ini dapat hidup mengapung bebas di atas permukaan air dan berakar di dasar kolam atau rawa. Kemampuan tanaman ini banyak digunakan untuk mengolah air buangan, karena dengan aktivitas tanaman ini mampu mengolah air buangan domestik dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Eceng gondok sendiri dapat menurunkan kadar BOD partikel tersuspensi secara biokimiawi. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Next. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri ini di Kampung Koladran RT 1, RW 1, Kelurahan Koladran, Kecamatan Walataka, Kota Serang. Nah, untuk penelitian ini termasuk pada penelitian analisa kuantitatif berupa eksperimen lapangan, nah, di mana nanti ini akan dilakukan pengujian pada parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Nah, kemudian bisa dilihat pada tabel, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial 3x3. Nah, untuk faktor pertamanya ini ada lama tanam yang divariasikan dalam 3 waktu, di mana itu hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Dan faktor keduanya ini ada berat tanaman yaitu E1, E2, dan E3, di mana ada 2 kg, 2,5 kg, dan 3 kg, yang mana nanti ketiga berat ini akan diberikan perlakuan pada 3 variasi waktu berbeda tadi, yang akan dilakukan pengulangan selama 3 kali. Kemudian selanjutnya ada jenis datanya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder. Nah, untuk data primernya ini akan diperoleh nanti melalui data hasil uji sampelnya. Nah, kalau untuk data sekundernya ini merupakan data penunjang untuk data primernya, di mana ini nanti akan
peroleh dari studi literatur atau pustaka. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah penurunan kadar BOD, di mana tanaman E2 dan E3 sebagai tanaman yang mampu menurunkan kadar BOD dan sangat baik dalam menyerap kontaminan. Seperti yang kita bisa lihat dalam grafik, pada grafik dengan garis merah atau yang disebut dengan E1 dengan berat sekitar 2 kilo mengalami penurunan BOD yang memang cukup signifikan, tetapi tidak sampai akhir karena pada akhir kalian bisa melihat pada akhir tidak mencapai garis baku mutu, yaitu yang sesuai dengan baku mutu lingkungannya. Maka dari itu E2 jika dilihat pada grafik juga kita bisa lihat ada mengalami beberapa kenaikan pada P2, tetapi mengalami penurunan kembali, yaitu sangat signifikan di P3 atau perlakuan ketiga di hari yang ke-21. Begitu juga dengan E3 atau dengan berat 3 kilo, yaitu cukup signifikan mengalami penurunan, yaitu mulai dari P1 hingga ke P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan hingga ke P3, yaitu penurunan hingga sesuai dengan baku mutunya, di mana ada beberapa yang mempengaruhinya dalam penurunan kadar BOD tersebut. Next. Selanjutnya yaitu penurunan kadar COD. Jadi dapat dilihat nih dari grafik tersebut ini bahwa tanaman E1 yang ditunjukkan oleh garis merah dan E2 yang ditunjukkan oleh garis hijau ini menunjukkan adanya penurunan kadar COD pada saat proses fitoremediasinya itu melewati hari P2. Hal ini tuh dikarenakan pada saat hari 2 itu kondisi tanaman E1 dan tanaman N2 itu sedang ada dalam kondisi yang tidak bagus. Tetapi kalau dilihat kembali dari grafik untuk tanaman E3 yang ditunjukkan pada garis warna ungu ini, bahwa dia mengalami penurunan secara terus-menerus. Hal ini dapat dikatakan bahwa tanaman E3 ini tuh menurunkan kadar COD yang lebih maksimal dibandingkan tanaman E1 dan E2. Next. Selanjutnya yaitu penurunan kadar TSS. Jadi jika kalau misalnya dilihat dari grafik ini untuk tanaman E2 dan E3 itu ya bahwa terjadi penurunan yang sudah memenuhi baku mutu pada hari ke P2, sedangkan tanaman E1 belum memenuhi baku mutu di hari P2, tetapi dia telah memenuhi baku mutunya di hari P3. Jadi dari grafik ini tuh dapat disimpulkan bahwa semakin remediasinya itu dilakukan, maka juga semakin bagus penurunan kadar TSS-nya. Next. Baik, selanjutnya adalah penurunan kadar pH. Di sini, sebagaimana yang teman-teman dapat lihat di grafik, bahwa E1, E2, dan E3 itu mengalami peningkatan yang linear menuju pH 7 atau pH netral, dimulai dari pH 2. Di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa E1, E2, dan E3 itu mempresentasikan berat tanaman eceng gondok dalam nilai 2 kg, 2,5 kg, dan 3 kg. Serta P2 itu mempresentasikan lama waktu fitoremediasi terjadi yaitu sekitar 14 hari, yang membuktikan bahwa dalam 14 hari pH limbah yang semula asam dapat dinetralkan dengan variasi berat tanaman eceng gondok yang berbeda. Bisa di next. Jadi setelah kita memplottingkan hasil penurunan BOD, COD, TSS, dan pH ke dalam grafik, selanjutnya dibuatlah tabel persentase removal yang bertujuan untuk mengetahui berapa berat tanaman eceng gondok dan lama waktu fitoremediasi yang optimal dalam menekan parameter pencemar sampai ke standar baku mutunya. Di sini, sebagaimana yang teman-teman dapat lihat di tabel, bahwa persentase removal tertinggi terdapat pada E3P3 atau bagian yang kami beri highlight biru dengan persentase sebesar 98%, di mana nilai parameter yang didapatkan telah sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Next.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari jurnal ini dapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu eceng gondok mampu tumbuh dengan baik pada media limbah cair tahu. Di sini bisa kita ketahui bahwa eceng gondok mampu memfitoremediasi limbah cair tahu dengan baik. Selanjutnya itu yang kedua, efisiensi penyerapan BOD, COD, TSS, dan pH dalam waktu 21 hari, efisiensinya sekitar 19% hingga 98%. Yang ketiga itu untuk penurunannya sendiri berdasarkan parameter tadi. Yang pertama itu parameter BOD yang optimal pada E3 di P3 sebesar 83,5 mg per liter atau sebesar 98%. Untuk COD-nya sendiri pada E3 di P3 sebesar 189 mg per liter sama dengan 98%. Untuk TSS-nya sendiri sebesar 19 mg per liter, dan untuk kenaikan pH-nya sendiri sebesar 7 atau netral. Yang terakhir yaitu hasil analisis regresi linear berganda dengan program SPSS dengan taraf signifikan 95% menunjukkan bahwa berat tanaman berpengaruh terhadap penurunan zat pencemar. Jadi semakin banyak berat tanaman yang digunakan, maka penurunan zat pencemarnya juga semakin baik. Ya, sekian presentasi dari kelompok. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.